Halo teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat, selamat datang di video saya. Nah, dari intro di depan, ada yang bisa nembak nggak sih kita bakal bahas topik apa pada video kali ini? Nah, bener banget, kita bakal bahas topik tentang pasar persaingan monopolistik. Kak, pasar persaingan monopolistik itu apa sih? Nah, menurut Wikipedia, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa namun memiliki perbedaan tertentu di masing-masing produknya. Pasar persaingan monopolistik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yang pastinya mereka memiliki banyak produsen dalam satu pasar. Ini adalah rak dari salah satu supermarket di Jambi yang dimana kita dapat melihat banyak sekali produk-produk mie instan dengan berbagai rasa dan berbagai kemasan. Ini adalah salah satu contoh perwujudan produsen dalam pasar monopolistik. Yang kedua, yaitu adalah produk diferensiasi. Nah, apa sih produk diferensiasi itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di samping. Nah, dapat kita lihat dalam keranjang ada beberapa jenis produk mie dengan rasa yang sama, yaitu rasa kari ayam. Namun di sini terdapat diferensiasi produk yang membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Yang pertama, secara visual kita dapat melihat bahwa mereka itu berbeda dari segi kemasan. Nah, yang kedua, mereka memiliki target pasar yang berbeda-beda, seperti Lemonilo memiliki target pasar untuk mengincar orang-orang yang mencari mie instan, tapi dengan kualitas yang lebih sehat. Dan mie sukses memiliki kemasan dengan porsi double ataupun porsi ganda. Dan mie yang lainnya pasti memiliki perbedaan dalam segi rasa. Yang ketiga, produsen bersaing dalam segi harga, kualitas, dan juga marketing. Yang keempat, sesuai dengan namanya, pasar monopolistik memiliki kemampuan monopoly power atau mereka bisa mengandalkan harga terhadap produk. Mereka bukan price taker seperti pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan mereka memiliki produk yang berbeda-beda dan mereka tidak hanya menjual dari sisi harga, tapi mereka juga bersaing dalam segi kualitas, sehingga mereka bisa menentukan harga yang cocok untuk produk mereka dengan segmentasi pasar yang mereka tuju. Meskipun kemampuan monopoli ini tidak sebesar yang ada di dalam pasar oligopoli ataupun pasar monopoli. Selanjutnya, kita akan membahas pasar monopolistik ini dalam jangka panjang dan jangka pendek yang akan dijelaskan dalam kurva. Sekarang kita akan membahas pasar persaingan monopolistik dalam dua sisi, yaitu sisi jangka panjang dan sisi jangka pendek. Pertama-tama kita akan membahas dari sisi short run atau jangka pendek. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada sisi jangka pendek. Yang pertama yaitu adalah keadaan laba supernormal, yang kedua adalah laba normal, dan yang ketiga adalah kondisi ketika perusahaan menghadapi rugi minimum. Kita akan bahas pertama dari laba supernormal, atau kita bisa sebut adalah keadaan ketika perusahaan menghadapi TR lebih besar daripada TC. Kita akan gambar kurva seperti biasa. Yang pertama Q menghadapi P, AR sama dengan MR. Lalu kita akan membuat kurva demand yang dimana B sama dengan P sama dengan AR. Nah, kurva demand pada pasar persaingan politik itu nyaris horizontal, dikarenakan barang-barang yang berada pada pasar persaingan politik itu bersifat elastis. Namun dikarenakan pasar persaingan monopolistik bukan price taker, jadi dia tidak akan membentuk kurva horizontal yang sempurna. Lalu kita akan menggambar kurva MC seperti biasa. Lalu dikarenakan kita harus mencari keuntungan, kita akan membuat kurva MR juga karena MR sama dengan MC. Lalu kita tarik garis membentuk Q-star. Lalu ada titik A, titik B, dan titik O. Di sini dapat terlihat bahwa titik O, Q star, A dan B adalah titik atau titik-titik yang menghubungkan besaran TR sebuah perusahaan. Lalu di sini kita harus menggambar AC yang dilihat berwarna ungu. Di sini kita baru bisa membuat indikator keberadaan TC atau total cost dari perusahaan tersebut. Nah, dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa titik O, Q star, C dan D adalah titik TC. Nah, dari sini kita bisa melihat dong bahwa TR-nya itu lebih besar daripada TC, yang dimana daerah A, B, C dan D adalah profit dari perusahaan tersebut. Hal tersebut juga kita bisa lihat pada gambar, yaitu pada kotak kuning.
titik A, B, C, dan D. Di sisi lain, perusahaan juga bisa mendapatkan profit dikarenakan titik AC itu berada di bawah titik P, yang dimana adalah indikator bahwa harga pasar itu lebih besar dibandingkan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas situasi kedua, yaitu situasi laba normal atau kita bisa juga sebut sebagai BEP, break even point, atau juga bisa dibilang titik impas. Lalu seperti biasa kita akan menggambar kurva pada pasar persaingan monopolistik. Kita buat D sama dengan AR sama dengan P, lalu terhadap P, MR, AR. Kita buat kurva MR-nya Q, lalu kita buat kurva MC. Nah, pada kondisi laba normal atau break even point, perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan dan juga perusahaan tidak mengalami kerugian atau bisa kita sebut titik impas. Nah, pada kondisi ini, kondisi TR sama dengan TC-nya atau total revenue sama dengan total cost, penerimaan sama dengan pengeluaran. Kita bisa langsung masuk ke kurva. Seperti biasa kita gambar dulu titik Q star, O, AB. Lalu dikarenakan TR sama dengan TC, maka AC-nya akan bersinggungan dengan titik P. Pada gambar pun bisa kita lihat bahwa besaran kotak TR dan TC-nya itu sama, yaitu pada titik O, Q star, dan juga AB. Lalu kondisi ketiga yaitu kondisi ketika perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka pendek menghadapi rugi minimum, atau bisa kita sebut juga ketika TR-nya lebih kecil daripada TC. Nah, seperti yang lainnya kita gambar dulu kurva pasar persaingan monopolistik Q menghadapi P, AR sama dengan MR. Lalu kita gambar kurva demand-nya D sama dengan P sama dengan AR. Lalu kita buat MR-nya. Lalu kita buat MC. Nah, pada kondisi ini perusahaan menghadapi kondisi ketika penerimaan lebih kecil dibanding pengeluaran. Kita gambar pada kurva. Seperti biasa kita tarik garis Q star, A, B, dan O. Nah, lalu kita buat titik AC seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Kita buat juga titik D dan titik C. Pada daerah yang diarsir, yaitu pada kotak atau daerah Q star, A, dan B itu adalah titik TR. Dan pada garis yang merah itu adalah kotak dari TC, yaitu pada titik Q star, O, D, dan juga A. Nah, dari gambar pun kita bisa lihat dong bahwa keberadaan TC itu wilayahnya lebih besar dibandingkan TR. Di sisi lain juga titik AC itu posisinya lebih tinggi dibandingkan titik P, yang membuat cost yang harus dikeluarkan perusahaan itu lebih besar dibandingkan harga jual dari produk tersebut, yang dimana akan membuat perusahaan menanggung kerugian sebesar titik A, B, C, dan juga D. Lalu yang terakhir kita akan membahas pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang atau long run. Pada jangka panjang atau long run, pasar persaingan monopolistik akan selalu menghadapi kondisi kedua, yaitu kondisi di mana perusahaan akan mendapatkan laba normal atau BEP. Ketika TR-nya sama dengan TC dan juga AC-nya sama dengan P. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Pada jangka panjang, kenapa perusahaan selalu mendapatkan normal profit ataupun kondisi BEP? Hal ini terjadi karena salah satu karakteristik dari pasar persaingan monopolistik yaitu adalah free entry exit, atau perusahaan bisa keluar masuk pasar dengan leluasa.
Pada kondisi tersebut, setiap adanya perusahaan yang masuk ataupun keluar itu akan mempengaruhi pergeseran dari kurva demand dan supply pasar monopolistik. Pada awalnya, pasar monopolistik akan menghasilkan keuntungan yang membuat perusahaan lain akan masuk ke dalam perusahaan. Nah, semakin banyak perusahaan yang berada di pasar monopolistik itu akan menurunkan harga pasar dan mengembalikan titik demand ataupun titik price-nya itu ke dalam equilibrium awal yang mana akan membentuk BEP. Nah, sudah jelas kan penjelasan tentang pasar persaingan monopolistik. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video saya. Terima kasih, dadah.